Ya keinginan itu tiba-tiba. Hai, surprisingly ini bakal jadi video berbahasa Indonesia gue yang pertama. Dan sebenarnya gue nggak berencana bikin video dengan topik ini dalam waktu dekat. Karena seperti yang udah gue bilang di video gue yang pertama, itu gue udah ada 3-4 ide video lain dan semuanya tuh pakai bahasa Inggris. Cuma waktu pas kemarin gue balik ke Malaysia sama Indonesia, gue dapat banyak pertanyaan serupa dari beberapa orang kayak, Bang, kenapa putusin buat S2? Kak, kenapa S2-nya ke Cina? Jadi itu lu daftarnya beasiswa duluan, apa kampusnya duluan, apa gimana? Terus gue pikir daripada gue ngulangin jawaban yang sama, ya mending gue bikin videonya aja. Nanti kalau misalnya ada orang yang nanya lagi, ya gue tinggal kasih link videonya. Setelah gue cek, ini naskahnya lumayan panjang dan jawaban gue juga nggak singkat-singkat ternyata. Jadi di sini gue cuma akan bahas dari persiapannya sampai gue dapat LOE. Terus kalau misalnya dari proses registrasi sampai gue tiba di Cina dan setelahnya, itu bakal gue bahas di video yang lain. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, pertanyaan pertama, kenapa akhirnya mutusin buat S2? Jadi sebenarnya keinginan buat S2 tuh udah ada dari bahkan sejak gue masih S1. Waktu itu gue masih tingkat 4 apa 5 gitu. Dan BTW gue S1-nya tuh sampai 6 tahunnya gue maksimalin. Terus meskipun gue dapat sejumlah pelajaran berharga, cuman saran dari gue adalah kalau misalnya teman-teman bisa lulus dengan tepat waktu, mending lulus tepat waktu aja. Jangan dicontoh ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi itu kan sekitar tingkat 5 dan waktu itu pas gue tingkat 5 kan gue belum lulus ya. Sementara ada salah seorang temen gue yang ngambil fast track, namanya Alfi. Dia udah lulus S2 dan Alfi ini termasuk salah satu yang lulus paling cepat di angkatan kita. Terus beberapa waktu setelah gue lulus juga salah seorang teman gue yang lain, Haryanto, dia dapat S2 ke Belanda dan itu dapat LPDP. Terus gue pikir, wah seru sih kayaknya S2. Cuman ya namanya hidup ya, Wak. Karena satu dan lain hal, keinginan gue buat S2 itu masih harus gue pendam selama beberapa waktu. Terus fast forward ke awal 2024, keinginan itu tiba-tiba muncul lagi. Buat teman-teman yang udah baca tulisan gue di LinkedIn, mungkin tahu kali ya kalau rencana buat S2 di tahun 2024 itu bahkan gak masuk ke dalam resolusi gue di tahun 2024. Dan gue udah menuliskan itu di jurnal, dan kelihatan nggak ini jurnalnya tahun 2024, mana jurnalnya 2024 kan. Terus selain gue nulis bulanan, gue juga tiap tahun tuh nulis kayak semacam goals, wishlist dan semacamnya. Dan untuk 2024 itu kelihatan deh ini, semoga kelihatan sih ya. Ya kayak silakan dibaca sendiri, yang bawahnya jangan lihat, malu soalnya. Gue sama sekali nggak memasukkan melanjutkan studi atau studi S2 itu sebagai salah satu goals, baik itu personal ataupun profesional di jurnal gue buat tahun 2024. Cuman ya karena waktu itu gue lihat postingan LPDP yang di like sama seorang di LinkedIn, ya keinginan itu tiba-tiba muncul lagi. Terus ya gue minta izin ke emak gue gitu, "Ma, boleh nggak lanjut S2?" Dan beliau ngizinin, terus ya udah akhirnya gue daftar. Oke, pertanyaan kedua. Ini daftarnya kampusnya dulu apa beasiswanya dulu? Terus apa aja yang masih dipersiapkan? Gue daftarnya barengan, kampus sama beasiswanya barengan. Terus karena prosesnya ini simultan, jadi nanti gue bakal ngejelasinnya itu bolak-balik antara prosesnya LPDP sama proses kampusnya. Terus yang jelas semuanya berurutan dan kalau misalnya bisa dirangkum ya kurang lebih kayak gini lah. Disclaimer dikit, yang bakal gue bahas di sini adalah persiapan yang gue lakuin dan gue alami sendiri di batch pertama LPDP tahun 2024. Dan gue nggak tahu apakah sekarang ada perubahan aturan atau perubahan proses. Cuman kalau misalnya teman-teman mau coba daftar, saran dari gue adalah pastiin buat selalu ngecek informasi terbaru di websitenya LPDP. Oke, jadi waktu itu gue daftarnya jalur reguler. Terus selain jalur reguler itu ada PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, terus beasiswa afirmasi, beasiswa prasejahtera, beasiswa parsial, dan lain-lain. Terus untuk beasiswa yang reguler itu seleksinya ada 3, ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, sama seleksi substansi atau interview. Buat seleksi administrasi, dokumen yang diperlukan itu ada KTP, ijazah, transkrip, sertifikat bahasa asing, sama satu surat rekomendasi atau reference letter. Terus selain itu kita juga mesti ngisi formulir pendaftaran sama bikin esai terkait rencana studi sama komitmen buat kembali ke Indonesia. Terus waktu pas ngisi formulir pendaftaran itu juga ada beberapa pertanyaan singkat yang masih kita jawab juga. Cuman gue lupa apa aja. Terus buat esainya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Gue bikinnya itu 2.000-an kata dan gue pakai bahasa Inggris.
Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena gue ngambil studinya tuh magister ke luar negeri, dan ya udah sekalian buat latihan nulis aja gitu. Karena gue belum pernah tes IELTS sebelumnya, jadi gue juga mesti ngambil tes IELTS-nya dulu. Agak mepet sebenarnya karena gue daftar LPDP-nya tuh tanggal 16 Januari, terus pendaftarannya ditutup tanggal 12 Februari. Dan pas gue cek buat IELTS, itu gue ngambil yang tanggal 2 Februari karena gue pikir waktunya masih cukup buat gue dapat hasilnya sebelum pendaftaran tutup. Terus per awal tahun 2024 itu biayanya sebesar 835 ringgit, atau kalau dilupain itu sekitar 3,1 atau 3,2 juta. Betulnya gue kerja di Malaysia, jadi nanti mata uangnya gue bakal pakai Malaysian Ringgit. Untuk tempatnya sendiri gue ngambil yang di British Council Kuala Lumpur. Nilai IELTS minimal buat program magister ke luar negeri itu 6,5, dan gue dapat overall 7,5. Again, ini juga jangan dicontoh ya, kenapa gue masih bisa dapat skor IELTS yang cukup bagus dengan persiapan yang relatif singkat, karena gue udah cukup terbiasa menggunakan Inggris dalam komunikasi gue sehari-hari. Kalau teman-teman misalnya belum terbiasa dan waktu pendaftaran juga mepet, saran gue adalah mending persiapkan dengan sebaik mungkin dan jangan maksain, karena IELTS itu nggak murah, terus dia juga masa berlakunya itu cuma 2 tahun gitu, jadi mending dimaksimalin aja. BTW ada cerita menarik tentang IELTS ini, nanti gue ceritain di video yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa ngambil MBA? Ada beberapa alasan. Yang pertama, secara personal, gue merasa gue nggak berkembang di tempat kerja, terus ya gue pengen belajar lagi, dan di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang, terus gue pikir MBA ini termasuk salah satu jurusan yang fleksibel dan gak terlalu rumit buat yang memulai sekolah lagi. Dan si Ari yang cerdas ini tuh dulu mikir kayaknya kalau di MBA tuh nggak akan ada hitung-hitungan, dan lebih cerdas lagi adalah dia nih nggak nyari lebih lanjut gitu, pede aja gitu dengan keyakinannya kan. Nah itu juga jangan dicontoh ya, ya karena gue salah, I was wrong totally, and yeah, I'm talking about corporate finance. But anyway, alasan kedua sebenarnya bisa dikaitkan dengan pertanyaan kenapa ngambil S2-nya di Cina. Sebagai negara yang belakangan lagi booming banget dengan berbagai hal, infrastruktur, teknologi, transportasi, ekonomi, dan lain-lain, gue penasaran aja gitu sama apa sih yang sebenarnya terjadi di Cina sana, di sini. Karena kalau kita lihat di media kan kadang nggak selalu bener ya. Kayak ada satu orang dari negara maju bilang kalau Cina tuh masih terbelakang dan semacamnya. Jangan pasti tanya, lu udah pernah kemana aja? Dan surprisingly dia nggak pernah keluar negeri sama sekali. Kan lucu. Terus kebetulan Cina juga termasuk salah satu investor terbesar di Indonesia. Pas gue daftar itu dia nomor 2 setelah Singapura. Dan gue pikir perusahaan yang bisa menjadi penjembatan buat gue belajar lebih banyak tentang Cina dan perkembangannya di berbagai aspek, yang nantinya ilmunya bisa gue pakai buat ngasih balik ke Indonesia, ya MBA. Terus ada salah satu hal yang menarik terkait Guanghua MBA, yaitu adalah salah satu direktur dari perusahaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Cina, itu ada yang merupakan alumni dari Guanghua Kellogg MBA program. Alasan lain kenapa milih kuliah di Cina ini sebenarnya lebih ke teknis. Jadi waktu itu pas gue coba daftar, beberapa universitas di Eropa sama US yang gue mau coba apply itu udah pendaftarannya mepet banget, kayak udah gak sempat lagi buat ngambil IELTS. Dan pas gue cek itu yang masih buka kebanyakan tuh di Asia. Terus gue cek US, dan top 3 Asia itu ada NUS, PKU, sama THU. Gue nggak consider NUS di pilihan pertama karena dia mewajibkan GMAT. Sementara untuk PKU sama THU itu GMAT nggak wajib, tapi disarankan kalau misalnya memang udah punya. Jadinya gue pilih PKU sama THU di pilihan pertama dan kedua. Nah, terus buat pilihan ketiganya gue ngambil National Taiwan University. Alasan terakhir, ini gue boleh pakai Mandarin nggak ya? Ntar gue translate deh, oke? 最后的原因就是因为哪天我已经学习中文4年了，所以我觉得如果我可以去这边留学，我不仅仅学习商业和管理，而还可以提高我的中文水平。Jadi ya, gue pikir pas aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak semuanya ngambil di mainland China? Ada beberapa hal. Pertama, gue tau gue nggak bodoh, tapi di satu sisi gue juga realistis. Kamus pilihan pertama dan kedua gue itu di tahun 2023 tuh ada di peringkat 12 sama 14 dunia, top 3 Asia. Dan di atas NTU yang jadi pilihan ketiga itu masih ada Fudan, Zhejiang, sama Shanghai Jiaotong.
Itu semuanya di mainland China, cuman gue nggak mau milih 3 universitas yang secara peringkat tuh tinggi semua, karena secara persaingan bakal lebih ketat, terus gak ada jaminan yang kalau gue bakal diterima di semua kampusnya. Mending kalau misalnya keterima di salah satu. Kalau enggak, berarti kan gue masih harus nyoba lagi tahun depan dan keluar duit lagi. Jadinya gue nyimpen NTU di pilihan ketiga, karena secara peringkat dia nggak setinggi PKU ataupun THU, dan gue pikir mungkin peminatnya akan lebih sedikit, dan persaingannya juga mungkin nggak akan seketat di pilihan pertama atau kedua. Pertanyaan selanjutnya, proses pendaftarannya kayak gimana? Kurang lebih mirip sama pendaftaran LPDP. Dokumen yang diperlukan ada ijazah, transkrip, sertifikat bahasa asing, terus ada beberapa dokumen lain, plus personal statement sama esai juga. Ketiga kampus pilihan gue ini kebetulan tidak mewajibkan GMAT, jadi gue pikir ya lumayan gitu kan, bisa hemat 5 jutaan. KU sama THU mereka ada internal testnya sendiri yang katanya tuh mirip kayak GMAT, sementara untuk NTU sendiri itu nggak ada. Cuman ya lagi-lagi gue mesti bilang ya, namanya hidup ya Wak, ujung-ujungnya gue juga tetap mesti ngambil GMAT karena satu dan lain hal. Ntar gue ceritain di bawah. Buat proses pendaftaran kita tinggal lengkapin semua dokumen, bayar uang pendaftaran, submit, terus ya udah tinggal nunggu buat interview. Untuk PKU itu biaya pendaftaran sekitar 800 yuan atau sekitar 547,1 ringgit atau 1,7,5 juta. Sementara buat NTU Taiwan itu 2000 Taiwanese dollar atau 308,1 ringgit atau sekitar 1,1 juta. Nah, di sini gue melakukan salah satu strategi penghematan. Kenapa? Karena meskipun kita bisa daftar di sebanyak mungkin universitas, tapi uang pendaftaran yang nantinya bisa di-reimburse oleh LPDP itu cuma dari satu kampus yang akhirnya kita ambil. Jadi strategi gue adalah kalau misalnya gue udah keterima di PKU atau NTU, gue nggak akan lagi daftar di THU karena ya sayang aja gitu uangnya nantinya nggak bisa di reimburse. Terus kalau misalnya uang bukan masalah buat teman-teman, ya mau dicoba semuanya juga silakan. BTW gue daftar PKU itu di round ketiga dan pengumumannya itu di akhir Maret atau awal April. Sementara untuk NTU itu pengumumannya di pertengahan April. Sementara pendaftaran untuk THU sendiri itu masih ada sampai akhir April di round kelima mereka. Dan pahit-pahitnya kalau misalnya gue nggak keterima di PKU atau NTU, ya gue baru akan coba daftar di THU. Setelah nunggu beberapa waktu, gue akhirnya dapat panggilan interview untuk PKU sama NTU. Untuk NTU itu jadwalnya di tanggal 12 Maret, sementara PKU itu 2 hari di tanggal 12 atau 13 Maret. Dan demi kewarasan jiwa dan raga, tentunya gue nggak memilih jadwal interviewnya di hari yang sama. Kenapa? Karena sadly itu adalah tanggal dimana gue lagi liburan di Vietnam. Jadi selama 18 jam pertama gue di Vietnam tuh gue bener-bener gak bisa menikmati liburan gue gitu. Karena pas di hari pertama gue nyampe tanggal 12, sejam setelah gue sampai hotel gue harus interview yang NTU. Terus besok paginya gue harus interview yang PKU. Cuman ya nggak ada tanggal pilihan lain, jadinya ya udah gue jalanin aja gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan interviewnya kayak gimana? Gue udah lupa ditanya apa aja, cuman yang jelas pasti bakal ditanya terkait alasan kenapa milih kampus tersebut, beberapa hal terkait pekerjaan, terus juga bakal ditanya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan esai yang udah kita tulis. Itu aja sih kayaknya, sisanya samar-samar gue udah nggak inget. Terus hasilnya kayak gimana? Hasilnya gue keterima di PKU sama NTU. Cuman yang PKU itu offernya masih conditional, dan buat bikin offernya itu jadi unconditional, guess what? Gue tetap harus ngambil GMAT. Gue udah coba nego sama pihak kampus, bisa nggak ya saya ambil tes internal Guanghua aja instead of GMAT. Cuma mereka tetap mewajibkan GMAT. Mungkin karena pengalaman kerja gue kurang relevan atau gimana, gue kurang tahu. Cuman ya mau nggak mau gue tetap mesti ngambil GMAT dan belajar lagi buat GMAT. Terus karena gue udah keterima di PKU sama NTU, gue jadinya nggak daftar lagi untuk THU, dan di antara PKU sama NTU, gue akhirnya memilih PKU. Terus LPDP-nya gimana? LPDP gue juga lolos seleksi administrasi, dan seminggu setelah gue ke Vietnam, itu gue mesti ngikutin seleksi bakat skolastik. Untungnya sekarang tesnya udah bisa online, jadi gue nggak perlu balik ke Indonesia cuma buat seleksinya. Kita dikasih tahu seminggu sebelum tesnya dimulai, terus kita diminta buat ngedownload satu software, dan nanti tesnya tuh kita ngelakuinnya di software tersebut. Untuk total waktunya gue lupa berapa lama, cuman untuk hasilnya sendiri itu diumumin sekitar seminggu kemudian, dan alhamdulillah gue juga lolos seleksi bakat skolastik. Yang tersisa tinggal GMAT sama interview LPDP. Buat GMAT itu pas gue cek ada yang di minggu ketiga sama minggu keempat bulan April. Cuman karena gue dapat interview LPDP-nya itu tanggal 23 April, jadinya gue ngambil GMAT-nya yang tanggal 17 April.
Untuk tempatnya sendiri itu ada di Filio Damansara sama di gedung AICB. Gue milihnya yang di gedung AICB. Total gue belajar itu 22 hari dan itu sangat kurang karena ada teman sekelas gue yang bahkan dia tuh sampai resign dan belajar 6 bulan sebelum tesnya buat ngambil GMAT ini. Lagi-lagi gue menyarankan buat gak mencontoh perbuatan gue tadi. Kenapa? Karena GMAT itu jauh lebih mahal daripada IELTS. Total gue habis sekitar 1.188,9 ringgit atau 4,6 juta. Jadi ya kalau teman-teman mesti ngambil GMAT, kalau bisa dipersiapkan dengan sebaik dan semantap mungkin. Hasil GMAT-nya langsung kelihatan saat itu juga, dan pas gue nyampe rumah, gue langsung kirim hasilnya ke Peking University. Gue pribadi sebenarnya nggak terlalu puas dengan hasilnya, cuman beberapa hari setelahnya ternyata itu cukup buat convert conditional offer gue jadi unconditional offer, dan gue pun akhirnya juga diterima di Peking University. Setelah GMAT-nya beres, gue langsung melupakan semua yang udah terlewat dan fokus ke persiapan interview LPDP. Buat interviewnya sendiri, gue udah merangkum sekitar 200 lebih pertanyaan yang berpotensi buat ditanyakan di interviewnya. Gue juga menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2/3-nya itu pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan sisanya itu dalam bahasa Inggris. Kenapa gue campur? Karena gue pernah lihat ada YouTuber yang bilang kalau misalnya ngambil S2-nya keluar, itu ada kemungkinan juga bakal ditanya dalam bahasa Inggris. Selain itu, gue juga melakukan mock-up interview sama temen. Total ada 2 kali mock-up interview yang gue lakuin. Sebenarnya mungkin gue pengen lebih ya, karena kayak merasa kurang gitu, cuma karena waktunya mepet, jadi ya gue cuma bisa 2 kali. Kalau misalnya teman-teman waktunya lebih banyak, akan lebih baik kalau misalnya mock-up interviewnya ditambah lagi. Di hari H tesnya itu gue dapat jadwal sekitar jam 4 sore, tapi gue udah siap dari jam 2, dan disarankan memang untuk udah standby di Zoom call-nya itu sekitar 15 menit sebelum tesnya dimulai. Terus jangan lupa juga buat berpakaian sopan sama rapi. Waktu tesnya itu sekitar 45 menit, cuman yang gue itu sekitar sejam. Alhamdulillah gue ketemu sama bapak ibu pewawancara yang baik. Gak ada yang nanya pertanyaan yang aneh ataupun pertanyaan yang serem. Jadi interviewnya bisa gue bilang lumayan lancar. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan interview LPDP-nya apa aja? Di sini gue nggak bisa bilang. Pertama karena ada aturan yang bilang kalau kita tuh nggak boleh ngerekam interviewnya dalam bentuk apapun. Terus sebelum interviewnya dimulai, kita diminta buat ngasih lihat kondisi tempat kita interview. Jadi kayak laptop kita diputerin, terus habis itu kita juga mesti matiin semua device yang kita punya, dan itu mesti diliatin ke pewawancaranya. Nah, gue nggak yakin apakah ada aturan yang bilang kalau kita tuh nggak boleh share pertanyaan yang udah kita dapat pas interview. Cuman yang bisa gue bilang adalah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi buat ditanyakan di interview, terus pelajari juga kampus, jurusan, negara tujuan yang teman-teman tuju, dan jangan lupa juga buat latihan ataupun mock-up interview sama teman. Setelah tesnya beres, udah kayak plong aja gitu, cuma tinggal nunggu hasil. Bulan Mei itu hampir nggak ada apa-apa, cuma tetap harap-harap cemas ya H2C. Terus pas pengumuman tanggal 10 Juni juga udah H2C seharian ya, cuman ternyata malah diundur ke tanggal 11 kan, jadinya makin deg-degan lah itu. Akhirnya di tanggal 11 Juni dini hari gue kebangun, dan pas gue cek webnya, gue keterima. Gue nangis sih waktu itu, karena perjuangan gue selama 5 bulan ya akhirnya terbayar lunas. Hari itu kebetulan masih hari kerja, dan pas gue udah di kantor, gue langsung diminta resign hari itu juga karena mereka butuh pengganti secepatnya buat posisi gue yang waktu itu udah jadi team lead. Dan karena gue masih udah ada di Beijing pas akhir Agustus, jadinya gue minta last physical day gue di tanggal 15 Agustus. Jadinya gue masih ada waktu buat balik ke Indonesia, ketemu keluarga, teman, dan ikut PK yang offline. Minggu-minggu terakhir gue kerja juga bukan minggu yang paling santuy. Tiba-tiba ada satu project baru dan entah kenapa gue mesti nyemplung ke situ. Bahkan di 3 hari terakhir sebelum gue cabut, gue masih harus nge-training orang-orang baru yang mau kerja di project Radi. Gue sampai dibilangin buat jangan sakit selama training itu, which is ya agak lucu sih. Kenapa? Karena selama gue di proyek itu, gue cuma pernah 1 kali sick leave, dan itu satu-satunya sick leave yang gue ambil sepanjang tahun 2024. Sementara yang lain, well, but anyway, ya udah. Toh semuanya juga udah lewat, dan gue bisa bilang kalau gue bangga sama diri gue sendiri. Dan kalau ada yang nanya apakah semuanya worth it, gue bisa bilang iya. Capek banget, but it was worth the effort. Dan saran yang sama dari gue adalah persiapkan diri teman-teman dengan sebaik mungkin. Jangan mepet-mepet kayak gue. Kalau misalnya teman-teman gak ada constraint waktu dan biaya, maksimalin itu semua buat persiapan teman-teman. Oke? Good luck. Setelah dengar cerita tentang prosesnya, mungkin ada beberapa orang yang mikir, wah, si Ari ini kok prosesnya lancar banget ya, kayak gak ada hambatan sama sekali. Well, let me tell you one thing, you got it wrong. Karena sebenarnya prosesnya tuh gak selancar itu, banyak drama dan suka dukanya juga. Apa aja drama dan suka dukanya?
Stay tune terus dan tunggu di video yang selanjutnya, oke? Untuk yang bagian bawah itu goalsnya tuh financial sama relationship gitu kan. Cuman yang dua itu nggak usah tahu lah ya.